kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, karena kuasa Tuhan, kuasa darahnya Tuhan menebus dosa-dosa kita. Bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakan-Ku melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakan-Ku, Kau layakan-Ku melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan.
naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan, Kau selamatkan kami. Ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Syukur oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Kau tebus kami. Terima kasih Tuhan atas pengorbananmu. Bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, kami bersyukur Tuhan atas pengorbananmu. Kau layakkan kami. Syukur Tuhan, syukur.
pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Jadi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Jadi pujian bagimu, jadi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Katakan ini pujian bagimu, pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu, namamu besar dan layak dipuji. Oh nyanyi pujian bagimu, bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan dan layak dipuji. Kami mau meninggikan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita tetap bangkit berdiri. Kita akan perkatakan pengakuan rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan pujikan Tuhan karena kita sudah diberikan kemenangan oleh Tuhan. Tuhan telah mati bagi kita, menebus dosa-dosa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa.
Dia bangkit bagi kita, kuasa maut telah dikalahkan. Dia sangat baik bagi kita. Dia berkorban nyawanya bagi menebus dosa-dosa kita. Amin. Kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Saya minta Ibu Grace itu berdoa. Kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pagi hari ini Kau berikan kami kesempatan untuk kami boleh berkumpul. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Kau sucikan, Kau kuduskan, agar setiap persembahan kami boleh layak dan berkenan kepada Engkau. Berkati kami Tuhan yang akan memberi, Kau juga berkati kami yang belum bisa memberi saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan memberikan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Darah domba berkuasa dalam kehidupan kita. Tuhan, apalah arti dalam kehidupan kita kalau Tuhan tidak memberikan nyawanya bagi kehidupan kita. Dia rela mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Memutuskan
Terima kasih untuk setiap pengorbanan-Mu yang sudah Engkau berikan buat kami. Biarlah kami mau senantiasa bersyukur, senantiasa memperbaiki hidup kami Tuhan, agar selalu berkenan di hadapan Engkau. Semakin meneladani Engkau, semakin sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa-Mu, agar kami mengerti kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sucikan, kuduskan kami, layakan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Sepertinya lagi menghayati hari ini. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh bersama-sama memperingati hari di mana Tuhan Yesus mati buat kita semua. Ya, sudah berkali-kali mungkin bertahun-tahun kita sudah mengikuti ibadah Jumat Agung. Tapi kita mau senantiasa mengingat setiap apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan melihat tayangan berikut ini. Jalan salib. 33 tahun ia mempersiapkan diri.
3,5 tahun ia menyampaikan kabar sukacita. 30 keping perak ia dihianati. 3 kilometer dia pikul salib. 3 paku ditancapkan di tubuhnya. 3 liter darah dicurahkan. 3 hari ia ada dalam kematian. Dan pada hari ini ada 3 kata yang ia mau sampaikan kepada kita. Aku mengasihi kamu. Kau, siapa namamu? Simon dari Kirene. Bantu dia. Putuskan talinya. Ayo. Ayo cepat. Ini film versi lama sebetulnya. Ayo cepat. Beri jalan. Ayo. Ya. Tadi di awal kita mendengar bagaimana angka 3 ya. Angka 3 yang dikatakan oleh pendeta tersebut ya. Angka 3 bermakna tentang keilahian Yesus. Ya, keilahian Tuhan kita. Sebagai Allah Bapa, Tuhan Yesus dan juga Roh Kudus. Dan di dalam filsafat Yunani kuno, angka 3 dianggap sebagai angka yang sempurna. Ya. Apa saja tadi 3? 3 hari, 3 luka, 3 paku, 33 tahun, pokoknya sebar 3,5 tahun. Ya. Diawali dengan angka 3. Ini menunjukkan tentang kesempurnaan dalam filsafat Yunani kuno. Nah, dan 3 hari juga Tuhan Yesus bangkit buat kita semua. Ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang pengorbanan yang sempurna. Kita mau lihat Roma pasal 3 ayat 23. Roma pasal 3 ayat 23. Kita akan berdiri untuk membacakan firman Tuhan. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Silakan duduk. Mengapa Tuhan Yesus berkorban untuk kita? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah, yang paling parah yaitu kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah itu sangat mengasihi manusia. Ya. Allah sangat mengasihi manusia, tidak ingin manusia itu binasa, tidak ingin manusia itu jatuh terus di dalam dosa. Ya. Maka Allah yang kudus dan suci itu menghendaki manusia ya untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Maka pada perjanjian lama, ketika orang berbuat dosa, maka dia harus memberikan korban bakaran. Ya, korban bakaran. Korban bakarannya tidak main-main. Seekor kambing domba. Bahkan kambing domba itu harus diteliti sama imam. Apakah dia tidak bercacat atau bercela. Harus sempurna dombanya ini. Ya, dalam perjanjian lama. Nah, kalau itu diaplikasikan pada kehidupan sekarang, berapa banyak domba yang
dikorbankan. Karena apa? Karena manusia seringkali masih jatuh di dalam dosa. Nah, dalam zaman anugerah, Allah akhirnya mengutus Tuhan Yesus untuk datang ke dalam dunia. Pengorbanan Yesus ini dilambangkan, disimbolkan sebagai seekor domba yang tidak bercacat dan tidak bercela. Ya. Kita lihat Ibrani pasal 7 ayat 23 atau 27. Coba. Ibrani pasal 7 27 ayat 27. Ya. Minta tolong dibacakan Pak Gresi. Ibrani pasal 7 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan, yang tidak seperti imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Ya. Yesus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Tidak lagi orang Israel itu membawa domba untuk korban bakaran. Tetapi Yesus sendiri datang untuk mempersembahkan dirinya sebagai korban. Ya. Saya katakan lagi bahwa mengapa Allah itu mengorbankan dirinya, karena Dia sangat mengasihi manusia. Ya. Dia tidak ingin manusia itu mengalami maut. Karena apa? Upah dosa ialah maut. Ya. Tidak ingin ada satu pun yang mengalami kebinasaan. Pengorbanan yang sempurna tidak ada lagi selain di dalam Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus telah mengambil alih pengorbanan anak domba tadi yang tidak bercacat dan bercela, ya, untuk manusia yang berdosa. Dia membuka jalan untuk kita berdamai dengan Allah. Ya, kita akan melihat bukti-bukti pengorbanan Tuhan Yesus. Yang pertama, Dia rela menjadi manusia. Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7. Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7. Rela menjadi manusia. Demikian firman Tuhan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, Dia mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia. Hah? Kalau Yesus ya mau egois, ya istilahnya seperti itu, Dia tidak akan mau turun ke dunia, ya, menjadi manusia. Enakan jadi Tuhan, jadi Allah, tinggal berfirman semuanya akan jadi. Kalau jadi manusia, mengalami namanya kesedihan, mengalami namanya kesusahan, mengalami namanya luka, ya. Dia meninggalkan zonanya nyaman untuk menjadi manusia. Rela menjadi manusia. Ini yang sekarang ini menjadi
perdebatan. Kok Tuhannya jadi manusia? Kok lahir dari perempuan? Nah, kita ini sedang dicari-cari kesalahan, sedang dicari-cari kelemahan keimanan kita. Ya, makanya kita harus belajar sungguh-sungguh firman Tuhan agar tidak mudah goyah iman kita. Ya. Suami saya itu sering senang mendengarkan ini TikTok, ya. Melihat TikTok yang istilahnya perdebatan firman Tuhan dengan saudara kita. Ya. Di situ seringkali mereka mengambil ayat hanya sepotong-sepotong. Mereka tidak melihat perikopnya, mereka hanya mencari kira-kira ini bisa menjebak kita. Makanya kita ini harus berhati-hati. Ya, jangan mudah untuk berdebat dengan orang lain kalau kita belum mampu. Ya, belum mampu. Nah, dia menjadi manusia karena mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Ya. Yang kedua, bukti pengorbanan Tuhan Yesus. Dia memberikan hidupnya. Yohanes 3 ayat 16. Kalau ini ayat hafalan sebenarnya ya. Yohanes 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ya, dia memberikan hidupnya, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya. Supaya setiap orang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu tadi. Karena Allah tidak mau manusia ini binasa, tetapi melainkan beroleh hidup yang kekal. Pengorbanan Tuhan Yesus yang kedua yaitu memberikan hidupnya. Ya. Mana ada atau ada seorang mau memberikan hidupnya untuk orang lain? Ya. Mungkin ada cerita tentang si kembar itu ya. Ya. Yang satunya jahat, satunya baik. Ya, karena yang satu mengasihi saudara kembarnya yang berbuat jahat, akhirnya dia menggantikan dirinya untuk dihukum. Dan yang jahat ini bisa keluar, yang baik yang dihukum. Karena apa? Karena kasih. Ya, dia berikan hidupnya untuk saudaranya. Demikian juga Tuhan Yesus. Dia mengasihi kita, makanya dia memberikan hidupnya untuk kita semua. Yang ketiga, dia rela disalibkan untuk menanggung dosa semua orang. Bukan satu orang atau satu agama, tapi semua orang. 1 Petrus pasal 2 ayat 21. 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya, dia menderita di kayu salib. Ya. Kalau kita sering melihat film tentang Tuhan Yesus, tentang kehidupan Tuhan Yesus, banyak sekali pemerannya ya. Banyak sekali. Sampai yang terakhir kemarin Last Super ya. Kemarin bulan Maret kalau nggak salah. Itu film Tuhan Yesus juga. Yang
rilis terakhir. Tidak tahu tahun depan mungkin ada lagi, 2 tahun lagi mungkin ada lagi ya, dengan pemeran yang berbeda-beda, tetapi ceritanya sama. Namun ada satu film yang menyesatkan juga. Kita harus hati-hati juga ya untuk ketika kita melihat tayangan film-film tentang Tuhan Yesus, karena yaitu tadi untuk melemahkan iman orang percaya. Ketika kita melihat dan membaca dalam firman Tuhan bagaimana perjalanan Tuhan Yesus untuk mati di kayu salib. Ya. Dia ditangkap di Taman Getsemani, kemudian diadili, dibawa ke Pilatus, dibawa ke Kayafas, kemudian dibawa ke Herodes, ke Pilatus lagi, ya. Dieret-eret, bahasa apa dieret-eret? Ya. Dioyong-oyong ya. Mondar-mandir, capek. Ya. Sebenarnya capek loh kalau kita jalan ibu kalau dari dapur ke belakang. Ini umpama aku melaku ngono tekan Sidoarjo paling ya. Ya. Apalagi perjalanan Tuhan Yesus ini yang harus dibawa ke Pilatus, ke imam besar, ke Herodes, ke Pilatus lagi, ya. Kemudian sampai pada akhirnya dia harus memikul salib dan digantikan oleh tadi siapa? Simon orang Kirene. Ya, Simon orang Kirene. Ya, bahkan ketika saya melihat artikel atau TikTok itu ya, bagaimana si pemeran Tuhan Yesus ini mengalami itu. Ya. Dia benar-benar mengalami dipukul karena salah posisi sehingga dia mengalami luka. Kemudian ketika dia digantung di kayu salib, dia disambar petir. Ya, benar-benar mengalami. Bukan hanya filmnya saja, ternyata dia memang benar mengalami. Ya. Nah, kemudian kita sebagai orang-orang percaya kita harus meneladani apa yang sudah Tuhan berikan untuk kita, mengikuti jejaknya. Sudahkah kita mau berkorban? Sudah, korban perasaan ya. Banyak korban yang sudah kita kerjakan. Ya. Tidak hanya korban harta, tidak hanya korban perasaan tadi ya. Ketika kita disakiti, ya, apakah kita balas menyakiti atau seperti lagu yang lagi ngetren, disakiti ku tetap baik, ya. Dikhianati ku baik lagi, ya. Apa kita sudah mengikuti jejaknya? Saya pikir lagu ini lagu dunia, ternyata lagu rohani, ya. Coba cari nanti di YouTube, disakitiku tetap baik, ya. Ya. Korban, ini korban ya, termasuk korban ini, disakiti tetap baik-baik saja. Ya. Kita melihat yang kedua, dampak pengorbanan Tuhan Yesus. Yang pertama, membuka jalan bagi manusia untuk berdamai dengan Allah. Roma pasal 3 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ya, Dia menjadi jalan pendamai untuk kita dengan Allah.
Harusnya kita ini tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Allah. Tidak bisa berhubungan lagi dengan Allah. Tapi karena pengorbanan Tuhan Yesus, kita bisa berdamai dengan Allah. Ya. Seringkali kita melihat kisah-kisah nabi-nabi bagaimana mereka harus menjadi perantara antara orang Israel dengan Allah. Apalagi Musa itu ya. Sampai dia harus istilahnya ngemis sama Allah. Berikan belas kasihanmu buat bangsa ini Tuhan ya. Sampai sebegitunya menjadi perantara antara Allah dengan umatnya. Karena pengorbanan Tuhan Yesus kita bisa lagi berhubungan dengan Allah. Berdoa sendiri kepada Allah. Menyampaikan isi hati kita kepada Allah. Tidak lagi pakai perantara imam, nabi, ya. Tapi kita langsung bisa berkomunikasi dengan Allah. Karena jalan damai yang diberikan oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Yang kedua, kita menerima hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 15. Demikian firman Tuhan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya. Pengorbanan Tuhan Yesus membuat kita bisa menerima hidup yang kekal. Asalkan kita percaya. Karena banyak manusia yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Memang Tuhan Yesus berkorban untuk semua manusia, tetapi tidak semua orang menerima pengorbanan Tuhan Yesus. Sedih rasanya ketika kita melihat banyak orang yang meninggalkan Tuhan Yesus. Apalagi waktu kemarin ya. Banyak sekali orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Ya. Mereka tidak lagi memperoleh hidup yang kekal, meninggalkan hidup yang kekal. Tidak lagi menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena ketenaran, karena harta, ya, supaya bisa terkenal lagi. Nah, ini salah satu cara sehingga mereka tidak lagi menerima hidup yang kekal. Mereka meninggalkan Tuhan. Yang ketiga, membawa perubahan status dalam kehidupan manusia. Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 13. Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 13. Demikian firman Tuhan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ya. Perubahan status. Ya, kita menjadi anak-anak Allah. Ya. Bukan diperanakan dari darah atau daging atau dari jasmani atau keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, kita disebut anak-anak Allah. Benar kan? Kalau kita ngaku sama teman orang lain bahwa kita ini anaknya Tuhan Yesus. Kita ini anak-anak Allah. Nah, kalau kita merasa kita ini sudah menjadi anak-anak Allah, hiduplah sebagai anak-anak Allah. Tinggalkan kehidupan yang tidak baik, yang melanggar perintah Allah.
Ya, status kita ini sudah berubah. Sekarang menjadi anak-anak Allah. Ya. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah sebagaimana kita mengaku sebagai anak-anak Allah. Apalagi yang masih muda-muda ini. Ya. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir, membuat manusia yang tidak benar atau bersalah dibenarkan. Roma 3 ayat 26. Roma 3 ayat 26. Ya, demikian firman Tuhan. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Ya, kita telah dibenarkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Intinya adalah kita percaya kepada Yesus. Ada anugerah yang mendahului. Ya, ini doktrinnya GKN ya, anugerah yang mendahului. Kita dibenarkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus senantiasa mengampuni dosa kita, amin. Amin. Hidup dalam dosa atau jatuh dalam dosa yang diampuni? Hidup dalam dosa atau jatuh dalam dosa? Yang diampuni Tuhan Yesus? Hidup dalam dosa atau jatuh dalam dosa? Jatuh dalam dosa. Karena orang jatuh bisa bangkit lagi. Kalau hidup, dia tidak mau berubah. Tuhan Yesus mengampuni orang yang jatuh di dalam dosa. Tapi dia tidak akan mengampuni orang yang hidup dalam dosa. Artinya orang ini tidak mau bertobat. Ya. Enggak hanya jatuh tapi hidup. Wes digeluti terus ya. Dia tidak mau berubah. Karena itu saudara, kita mau mengikuti jejak teladan Tuhan. Pengorbanannya yang sempurna itu jangan disia-siakan. Berkali-kali kita ini merayakan kematian Yesus, mengingat kembali kematian Yesus. Berkali-kali pula kita lupa pengorbanan Yesus. Ya. Nah, dari itu kita mau meneladani jejak Yesus untuk senantiasa hidup dalam kebenaran. Ya. Pengorbanan Yesus yang sempurna itu yang sudah mengangkat kita dari maut kepada terangnya yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan melihat, mengingat kembali bagaimana pengorbanan Yesus buat kita melalui video berikut ini. Silakan maju kau. Dua menit saja. Mengapa saya sering tayangkan film ini? Ya biar kita ini ingat terus bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus.
Film ini dulu tidak boleh dilihat oleh anak-anak, tapi saya merasa anak-anak perlu melihat, ya, karena anak-anak juga perlu tahu bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus. Ini adalah artis yang benar-benar mengalami kesakitan, ya. Dalam posisi itu dia benar-benar sakit ketika dia dipukul oleh pemeran yang lain. Ketiga paku di tangan kanan, tangan kiri, dan juga di kakinya. Ya, ini yang dia mengalami benar disambar petir, ya. Artisnya ini disambar petir ketika dia disalib. Bahkan dia sudah mati, lambungnya masih ditusuk untuk memastikan apakah dia benar-benar sudah mati. Ya, itulah pengorbanan Yesus yang sempurna buat kita. Kita mau bersyukur untuk setiap pengorbanan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kita boleh hidup dalam anugerah Tuhan. Tidak lagi kita membawa domba untuk diberikan sebagai korban bakaran, tetapi kita boleh menerima anugerah yang dari Tuhan melalui pengorbanannya. Terima kasih kami hidup karena anugerah. Ku hidup karena anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam
Dia memulihkan hidup kita. Membangkitkan roh. Dia juga yang membangkitkan roh kita dengan Roh Kudus-Nya yang hidup. Sekali lagi katakan, kuasa-Mu memulihkan hidup. Para pelayan perjamuan suci silakan untuk tampil di depan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang Kau sudah limpahkan atas kami pada pagi hari ini. Kami boleh kembali memperingati atau mengenang bahwa Engkau sudah mati untuk kami. Pengorbanan-Mu luar biasa atas kami Tuhan. Terima kasih. Biarlah pagi hari ini bukan hanya kebiasaan kami menerima perjamuan kudus, tapi kami benar-benar boleh mengartikan bahwa Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami sehingga Engkau rela mati untuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuduskan kami, layakkan kami untuk menerima perjamuan kudus. Hamba-Hamba-Mu yang akan melayani Engkau kuduskan Bapa, sehingga setiap pelayanan berkenan di hadapan Engkau dan perjamuan kudus ini menjadi berkat untuk kami segalanya. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau sudah menguduskan kami, Engkau sudah melayakkan kami. Berkati hamba-Mu Ibu Ika yang sudah menyampaikan firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami akan sambut perjamuan kudus pada pagi hari ini. Yang percaya menyambut perjamuan kudus katakan bersama, amin. Mengalir
Jangan sampai kita menyalibkan Tuhan yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, biarlah perjamuan kudus ini menjadi berkat untuk kami. Sehingga kami lebih setia kepada Engkau Tuhan. Walaupun tantangan, rintangan banyak sekali di depan kami, tapi percaya Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih, kuduskan kami segalanya. Dengarkan firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 23. Kita mau angkat roti setinggi kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengarkan. Adapun roti yang sudah kita pecah-pecahkan bersama, bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kita mau angkat cawan setinggi kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dengarkan. Adapun cawan yang sudah kita mintakan berkat dari Tuhan, bukankah yaitu persekutuan di dalam darah Yesus? Haleluya. Kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Kita pujikan kurnya sambil kita mau angkat tangan kita. Kita boleh berterima kasih kepada Tuhan atas pengorbanan yang luar biasa. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Hargai pengorbanan Tuhan. Kita boleh berterima kasih atas anugerahnya yang luar biasa untuk kita. Kasih-Mu Terima kasih Bapa. memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mungkin saat ini kami ada di dalam kelemahan. Biarlah melalui perjamuan kudus kami boleh dikuatkan. Roh kami boleh menyala-nyala Tuhan untuk melayani Tuhan. Untuk beribadah kepada Tuhan. Dan untuk berbuat sesuatu yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Silakan duduk kembali. Kita akan doa dulu sebelum kita memberikan persembahan Paskah, ya. Kita percaya kita ditebus bukan per keluarga tapi per kepala. Tuhan menebus kita pribadi lepas pribadi. Kita mau berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami mau mempersembahkan persembahan Paskah untuk kemuliaan Tuhan, untuk misi. Biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat untuk misi Tuhan. Kami percaya apapun yang kami persembahkan semua untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami akan persembahkan persembahan Paskah untuk misi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku. Silakan semuanya saja. Persembahanku sudah ku miliki, ada kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, akan silakan Pak Yeri. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu sekalian untuk persembahan Paskah pada hari ini. Persembahan ini boleh membantu untuk pelayanan misi, akan kita setorkan ke pusat, dan boleh pelayanan misi semakin hari semakin berkembang dan hanya kemuliaan Tuhan, yang untuk kemuliaan Tuhan saja. Amin. Pengumuman untuk minggu ada ibadah Paskah kebangkitan jam 6 pagi dan setengah 7 ibadah sekolah minggu. Dan Bapak Ibu sekalian, itu bawa kue yang sudah diumumkan minggu kemarin, boleh kita bawa bersama-sama minggu besok untuk kita makan bersama-sama. Hanya itu pengumuman yang bisa saya sampaikan. Kita akan akhiri pada Jumat Agung pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri, kita pujikan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia.
kematian Tuhan dari awal, pertengahan, pada akhirnya. Kami percaya Tuhan saat kami merayakan Jumat Agung, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Dan Engkau sudah menjamah setiap hidup kami, sehingga hidup kami makin dikuatkan untuk mengiring kepada Tuhan. Berkati hamba-hambamu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Tim PAW, tim musik, kolektan, terlebih hambamu yang menyampaikan firman, Tuhan Kau berkati. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi untuk persembahan misi, biarlah kami percaya Tuhan Kau akan kembalikan dengan berlipat kali ganda. Kami tidak bisa melangkah untuk misi ini Tuhan, tapi hanya ini yang bisa kami persembahkan untuk kemuliaan nama Engkau. Kembalikan dengan limpahnya. Terima kasih Bapa, sebentar kami tidak meninggalkan tempat ini. Tuhan tetap menyertai kami, tiba di rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat. Baik kami yang berjalan kaki mengendarai kendaraan roda 2, roda 4, Tuhan Engkau sertai kami. Kaum muda yang akan rekreasi Tuhan juga sertai, biarlah kuasa menyertai setiap kaum muda ini Tuhan. Kami berdoa untuk TNI Polri, Kau memberkati yang sudah mengamankan jalannya Paskah pada pagi hari ini, Kau memberkati para aparat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat hati dan tangan kita untuk minta berkat Tuhan. Anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, lansia, laki perempuan, biarlah kita akan pulang bersama-sama dengan bawa berkat rahmat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat kekuatan, berkat kesehatan, terlebih damai sukacita Allah menyertai kami pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Kami mohonkan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Silakan langsung ke depan.